Namaku Catherine. Kalau orang melihat hidupku dari luar, mungkin tidak ada yang aneh. Aku menikah muda di usia ketika banyak temanku masih sibuk mencari jati diri. Aku memilih menetap, membangun rumah tangga dengan seseorang yang menurutku sudah tepat. Suamiku pekerja keras, tidak banyak bicara, dan jarang mengeluh. Kami tinggal di rumah kecil di pinggiran kota. Tidak mewah, tapi cukup. Lingkungannya tenang, tidak berisik, dan jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Dari luar, hidupku terlihat rapi, tertata, dan aman. Tapi hanya aku yang tahu, di balik ketenangan itu, ada ruang kosong yang pelan-pelan membesar. Aku menikah karena cinta. Setidaknya, aku yakin begitu waktu itu. Di awal pernikahan, semuanya terasa hangat. Kami sering tertawa, makan bersama, dan berbagi cerita sebelum tidur. Hal-hal sederhana terasa istimewa. Tapi waktu punya caranya sendiri untuk mengubah segalanya tanpa permisi. Pekerjaan suamiku makin menuntut. Jam kerjanya panjang, tanggung jawabnya bertambah. Pagi-pagi sekali dia sudah berangkat, saat aku masih setengah sadar. Malam dia pulang ketika aku sudah lelah menunggu. Kadang kami hanya bertemu sebentar di meja makan, dengan obrolan singkat yang selalu berputar di topik yang sama. Besok bayar listrik ya? Uang belanja cukup? Aku capek, mau tidur dulu. Tidak ada yang salah dengan kalimat-kalimat itu. Semuanya wajar. Tapi setiap hari mendengar hal yang sama, rasanya seperti hidup di dalam lingkaran yang tidak pernah bergerak. Aku mulai merasa seperti pengurus rumah, bukan pasangan. Aku ada, tapi seperti tidak benar-benar dilihat. Aku sering duduk sendiri di ruang tamu setelah dia tertidur, menonton televisi tanpa benar-benar memperhatikan isinya. Kadang aku mematikan TV dan hanya menatap dinding, bertanya pada diri sendiri, kenapa rasa sepi bisa muncul di rumah sendiri. Aku mencoba memahami. Aku selalu bilang ke diriku sendiri bahwa ini fase wajar dalam pernikahan. Tidak semua hari harus penuh cerita. Tidak semua pasangan selalu romantis. Aku menahan perasaan itu, menguburnya dalam-dalam. Aku mengisi waktu dengan membersihkan rumah, menata ulang lemari, memasak menu baru yang jarang disentuh. Tapi setelah semua selesai, sepi itu kembali. Aku sering sendirian, terlalu sering sampai aku lupa rasanya benar-benar didengar. Awalnya aku hanya ingin bercerita, tidak lebih. Aku ingin ada seseorang yang bertanya, bagaimana hariku? Bukan hanya apakah tagihan sudah dibayar. Aku ingin suaraku berhenti menggema sendiri di kepalaku. Disitulah aku mulai membuka ponsel lebih sering. Tanpa tujuan jelas, hanya scrolling, membaca status orang lain, melihat hidup mereka yang tampak penuh warna. Dari sanalah, nama Reza kembali di hidupku. Reza adalah teman lama. Dulu kami hanya sebatas kenalan, tidak dekat, tidak juga asing. Kami berteman di media sosial sejak lama, tapi hampir tidak pernah berinteraksi. Satu malam, tanpa alasan khusus, aku membalas story-nya. Hanya komentar ringan, tidak penting. Dia membalas dengan cepat. Dari situ obrolan kecil muncul. Awalnya tentang hal sepele, lalu perlahan mengarah ke cerita hidup masing-masing. Aku tahu dia belum menikah. Aku juga tidak berniat membawa obrolan ke arah yang aneh. Aku hanya menikmati rasanya dia mendengarkan. Reza selalu membalas dengan antusias. Dia bertanya, menanggapi, dan mengingat detail kecil dari ceritaku. Hal-hal yang bahkan suamiku mungkin tidak pernah perhatikan. Saat aku cerita capek, dia tidak hanya menjawab singkat. Dia bertanya, kenapa? Lalu bilang, aku hebat sudah menjalani semua itu. Kata-kata sederhana, tapi entah kenapa terasa hangat. Aku mulai menunggu notifikasi darinya. Awalnya aku menyangkal, bilang ke diri sendiri ini hanya teman, tapi jantungku selalu berdebar setiap namanya muncul di layar. Obrolan kami makin sering, dari siang sampai malam, dari hal ringan sampai curhat yang lebih dalam. Aku mulai menceritakan tentang rumah tanggaku, tentang kesepianku. Reza tidak pernah menghakimi. Dia selalu ada di posisi mendukung, seolah aku tidak salah merasakan apa yang kurasakan. Aku tahu seharusnya aku berhenti. Aku sadar ini bukan arah yang benar, tapi setiap kali aku mencoba menjaga jarak, rasa kosong itu kembali lebih kuat.
Di saat yang hampir bersamaan, Dimas juga hadir dalam hidupku. Dimas bukan orang baru, dia rekan kerja suamiku, tapi tidak terlalu dekat dengannya. Aku sering bertemu Dimas karena beberapa urusan kecil. Dia orangnya tenang, tidak banyak bicara, tapi selalu tepat. Kalau ada yang rusak di rumah, dia tahu harus berbuat apa. Kalau aku butuh bantuan, dia datang tanpa banyak tanya. Awalnya aku tidak pernah memikirkan apapun tentang dia. Dia hanya teman, tidak lebih. Tapi perhatian kecil yang konsisten ternyata punya dampak yang tidak bisa diremehkan. Aku mulai merasa aman di dekat Dimas. Tidak berdebar seperti saat chat dengan Reza, tapi ada rasa nyaman yang berbeda. Reza memberiku perhatian lewat kata-kata. Dimas memberiku kehadiran nyata. Dua hal yang selama ini tidak aku dapatkan sepenuhnya dari suamiku. Aku mulai hidup dengan dua dunia. Di layar ponsel ada Reza yang selalu siap mendengarkan keluh kesahku. Di dunia nyata ada Dimas yang selalu ada saat aku butuh bantuan. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa aku masih dalam batas wajar. Aku tidak pernah bertemu Reza. Aku juga tidak pernah melakukan hal yang melampaui batas. Semuanya masih aman, begitu pikirku. Tapi hatiku tidak lagi utuh di satu tempat. Setiap malam, aku berbaring di samping suamiku yang sudah tertidur. Aku menatap langit-langit kamar, mendengar nafasnya yang teratur. Aku bersalah, tapi juga bingung. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku tidak ingin merusak rumah tanggaku. Tapi aku juga tidak ingin kembali ke rasa kosong yang selama ini aku tahan sendirian. Aku merasa terjebak di antara apa yang seharusnya dan apa yang aku butuhkan. Aku mulai lebih sering berdandan meski tidak kemana-mana. Aku lebih sering tersenyum sendiri saat membaca pesan. Aku lebih mudah cemas kalau tidak mendapat kabar. Hal-hal kecil itu seharusnya menjadi tanda peringatan, tapi aku memilih menutup mata. Aku bilang ke diri sendiri, aku hanya sedang menikmati perhatian yang lama hilang. Tidak ada yang salah dengan itu, kan? Suamiku tidak berubah. Dia tetap sibuk, tetap lelah, tetap diam. Mungkin dia tidak sadar bahwa aku perlahan menjauh. Atau mungkin dia sadar, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Kami masih makan bersama, masih tinggal serumah, tapi rasanya seperti dua orang yang hidup di jalur berbeda. Aku ingin bicara, tapi selalu mengurungkan niat. Aku takut membuka percakapan yang tidak siap aku hadapi ujungnya. Aku sering bertanya pada diri sendiri, di mana letak kesalahanku? Apakah aku kurang bersabar, atau memang kebutuhanku tidak pernah terpenuhi? Aku tidak menemukan jawaban pasti. Yang aku tahu, aku sedang berdiri di dua pintu yang sama-sama terbuka. Di satu sisi ada perhatian yang membuatku hidup, di sisi lain ada kenyamanan yang membuatku merasa aman, dan di belakangku ada pernikahan yang masih utuh, tapi mulai retak tanpa suara. Babak hidupku yang tenang mulai bergeser tanpa aku sadari. Aku masih Catherine yang sama di mata orang lain, istri yang setia, perempuan rumahan yang sederhana. Tapi di dalam diriku ada konflik yang semakin sulit diabaikan. Dan tanpa aku sadari, langkah pertamaku menuju kesalahan sudah terlanjur aku ambil. Aku mulai terbiasa menyembunyikan ponsel. Awalnya terasa canggung, jantungku selalu berdegup setiap kali layar menyala. Tapi lama-kelamaan, gerakan itu jadi refleks. Notifikasi aku matikan, suara dering aku bisukan, dan layar selalu aku hadapkan ke bawah saat meletakkannya di meja. Kalau ada pesan masuk, aku menunggu momen yang tepat untuk membacanya. Senyum kecil yang muncul tanpa sadar selalu aku tekan dalam-dalam kalau sedang di dekat suami. Aku belajar mengatur wajah, nada bicara, bahkan cara tertawa. Aku pikir aku masih bisa mengendalikan semuanya. Setiap kebohongan kecil terasa ringan di awal. Aku bilang sedang membaca artikel, sedang melihat resep, atau sekedar membalas pesan grup. Tidak ada yang mencurigakan. Suamiku tidak pernah bertanya lebih jauh. Dia terlalu lelah, terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Kadang aku berharap dia bertanya, hanya untuk memastikan aku masih penting. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Keheningan itu membuat kebohonganku terasa semakin aman. Reza mulai datang siang hari, saat rumah benar-benar sepi. Awalnya dia hanya mampir sebentar. Katanya cuma lewat, cuma mau memastikan aku baik-baik saja. Aku sempat menolak dengan halus, bilang tidak perlu. Tapi dia selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Kadang dia membawa makanan, kadang hanya kopi. Kami duduk di ruang tamu berbincang pelan. Tidak ada yang berlebihan. Tidak ada sentuhan. Tapi ada tatapan yang terlalu lama dan perhatian yang terasa berbeda.
Reza selalu tahu cara berbicara yang membuatku merasa penting. Dia mendengarkan tanpa memotong, menatapku seolah ceritaku adalah hal paling berharga hari itu. Aku bisa bicara panjang tanpa takut dianggap berlebihan. Dia tertawa di saat yang tepat, mengangguk dengan penuh empati. Aku merasa dilihat, bukan sekedar didengar. Setiap kali dia pergi, rumah terasa lebih hampa dari sebelumnya. Tapi juga ada perasaan hangat yang tertinggal. Sementara itu, Dimas biasanya datang sore hari. Alasannya selalu jelas dan terlihat wajar. Membantu memperbaiki keran, mengecek listrik, atau sekedar memastikan semuanya aman. Kehadirannya selalu tenang. Tidak banyak kata, tidak banyak basa-basi. Tapi justru disitulah aku merasa nyaman. Aku tidak perlu berpura-pura ceria. Aku bisa diam, dan dia tidak memaksaku bicara. Kadang kami duduk bersebelahan, membiarkan waktu berjalan tanpa banyak suara. Dimas berbeda dengan Reza. Kalau Reza mengisi kekosongan lewat kata-kata, Dimas mengisinya lewat kehadiran. Dia tidak memujiku berlebihan, tapi selalu menghargai. Hal-hal kecil seperti menanyakan apakah aku capek atau mengingat hal sederhana tentangku terasa sangat berarti. Aku mulai menunggu kedatangannya tanpa sadar. Aku memastikan rumah rapi, bukan karena malu, tapi karena aku ingin terlihat pantas di matanya. Dua orang, dua waktu berbeda, dua perasaan yang sama-sama aku nikmati. Aku mulai hidup dengan jadwal yang hanya aku sendiri yang tahu. Siang hari aku menjadi perempuan yang didengarkan. Sore hari aku menjadi perempuan yang ditemani. Malam hari aku kembali menjadi istri yang terlihat biasa. Aku berpindah peran dengan mulus, seolah itu hal yang wajar. Aku meyakinkan diri bahwa selama aku masih pulang ke titik awal setiap malam, semuanya baik-baik saja. Yang paling berbahaya bukan sentuhan, tapi rasa dimengerti. Aku tidak pernah disentuh oleh Reza, tidak juga oleh Dimas, tapi perasaan yang mereka berikan jauh lebih dalam dari sekedar sentuhan fisik. Aku merasa hidup lagi. Aku merasa dihargai sebagai perempuan, bukan sekedar istri yang menunggu di rumah. Aku mulai melihat diriku sendiri dengan cara yang berbeda. Aku merasa berharga, diinginkan, dan diperhatikan. Perubahan itu perlahan mempengaruhi caraku bersikap. Aku jadi lebih percaya diri, lebih berani mengungkapkan pendapat. Tapi di saat yang sama, jarak antara aku dan suami makin terasa. Kami jarang benar-benar bicara. Kalaupun bicara, rasanya hambar. Aku sering membandingkan, meski aku tahu itu tidak adil. Aku tahu suamiku bukan orang jahat. Dia hanya lelah dan tidak tahu bahwa aku sedang tersesat. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu berjanji pada diri sendiri akan berhenti. Aku bilang, besok aku akan menjauh. Besok aku akan bersikap dingin. Besok aku akan fokus pada rumah tanggaku. Janji itu selalu terdengar meyakinkan di malam hari. Tapi setiap pagi, alasan baru selalu muncul. Aku bilang aku hanya butuh waktu. Aku bilang ini hanya sementara. Aku bilang aku masih bisa mengendalikan semuanya. Aku mulai berbohong tanpa merasa bersalah. Bukan karena aku tidak tahu mana yang benar dan salah, tapi karena kebohongan itu terasa perlu. Aku bilang ke suamiku aku pergi ke rumah tetangga, padahal aku hanya duduk berbincang dengan Dimas di teras. Aku bilang aku sibuk membersihkan rumah, padahal aku sedang membalas pesan Reza dengan senyum kecil yang sulit aku sembunyikan. Setiap kebohongan berhasil lolos, percaya diriku semakin besar. Aku mulai yakin tidak akan ketahuan. Aku merasa rapi, teratur, dan hati-hati. Tidak ada pesan yang terbuka sembarangan. Tidak ada pertemuan yang mencolok. Semuanya terlihat normal dari luar. Aku merasa pintar, merasa mampu mengatur semuanya tanpa melukai siapapun. Aku lupa satu hal penting. Kebohongan yang rapi sekalipun selalu punya celah. Aku terlalu sibuk menata cerita hingga lupa bahwa perasaan tidak pernah bisa sepenuhnya disembunyikan. Cara mataku berbinar, perubahan sikapku, kebiasaan kecil yang berubah perlahan, semua itu adalah tanda-tanda yang aku anggap sepele. Aku pikir selama tidak ada yang bertanya, berarti tidak ada yang curiga. Tanpa aku sadari, aku sedang membangun sesuatu yang rapuh di atas fondasi yang salah. Dan aku belum tahu, satu kesalahan kecil saja sudah cukup untuk membuat semuanya runtuh. Hari itu seharusnya berjalan biasa saja. Pagi aku bangun seperti biasa, menyiapkan sarapan, memastikan rumah rapi, lalu mengantar suamiku sampai depan pintu. Tidak ada firasat apapun. Langit cerah, udara tenang, dan pikiranku terasa ringan. Aku benar-benar yakin semuanya terkendali. Tidak ada jadwal yang bertabrakan.
Tidak ada pesan mencurigakan, tidak ada tanda bahaya. Setidaknya itu yang aku pikirkan. Menjelang siang, Reza mengirim pesan bahwa dia akan datang lebih cepat dari biasanya. Alasannya sederhana, ada urusan di dekat rumahku dan ingin mampir sebentar. Aku sempat ragu, tapi akhirnya mengiyakan. Aku menghitung waktu dengan cepat di kepalaku. Dimas biasanya datang sore, menjelang maghrib, dan hampir selalu memberi kabar lebih dulu. Aku merasa masih punya ruang aman. Aku tidak tahu kalau hari itu perhitungan itu akan runtuh. Reza datang dengan senyum yang sama seperti biasanya. Santai, seolah tidak ada yang salah dengan kehadirannya di rumah orang lain saat siang hari. Kami duduk di ruang tamu. Aku menyeduhkan minuman. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku berhasil menutupinya. Obrolan mengalir seperti biasa, tentang hal-hal ringan, lalu perlahan masuk ke cerita yang lebih personal. Aku merasa nyaman, mungkin terlalu nyaman. Aku lupa melihat jam, lupa memperhatikan sekitar. Kami sedang tertawa kecil saat suara pintu depan terbuka. Bukan ketukan, bukan sapaan. Pintu itu terbuka begitu saja. Detik itu seperti berhenti. Suaraku langsung terputus. Napasku tertahan. Aku menoleh ke arah pintu dengan jantung yang seolah jatuh ke lantai. Dimas berdiri di ambang pintu. Tangannya masih memegang gagang, tubuhnya kaku dan wajahnya berubah dalam hitungan detik. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Hanya tatapan kosong yang perlahan dipenuhi kebingungan. Reza ikut menoleh. Ekspresinya berubah dari heran menjadi waspada. Ruangan yang tadi terasa hangat mendadak dingin dan sempit. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik. Tapi keheningan itu lebih bising daripada teriakan. Aku merasa seperti tertangkap basah. Seperti seseorang yang ketahuan melakukan sesuatu yang bahkan belum sempat dia pahami sendiri. Aku ingin berdiri, ingin berkata sesuatu. Tapi kakiku terasa berat. Lidahku keluh. Semua kata yang pernah aku siapkan di kepalaku lenyap begitu saja. Dimas melangkah masuk perlahan, menutup pintu di belakangnya. Tatapannya berpindah dari Reza ke aku, lalu kembali ke Reza. Reza berdiri dari duduknya, wajahnya menegang. Ada perubahan sikap yang jelas. Senyum ramahnya hilang, digantikan dengan kecurigaan yang tidak ia sembunyikan. "Ini siapa?" Suara Reza terdengar pelan tapi tajam. Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Dadaku sesak. Aku merasa seperti anak kecil yang tertangkap melakukan kesalahan besar, tanpa tahu harus membela diri bagaimana. Dimas akhirnya bicara. Suaranya datar, tapi ada sesuatu yang tertahan di sana. Aku mau tanya hal yang sama. Pertanyaan datang bertubi-tubi, saling tumpang tindih. Siapa dia? Kenapa ada di sini? Sejak kapan? Nada suara mereka semakin meninggi, sementara aku semakin mengecil. Aku duduk di antara dua orang yang selama ini aku atur waktunya dengan rapi, kini berdiri di hadapanku dalam satu ruang di waktu yang sama. Semua batas yang aku buat runtuh dalam satu momen. Aku gemetar, tanganku dingin, suaraku benar-benar hilang. Aku mencoba menjelaskan, tapi setiap kalimat terasa bodoh bahkan sebelum keluar. Tidak ada penjelasan yang cukup cepat atau cukup masuk akal untuk menutup situasi itu. Apapun yang aku katakan akan terdengar seperti kebohongan tambahan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat diriku dari luar. Seorang perempuan yang duduk di ruang tamu rumahnya sendiri, dikelilingi oleh kekacauan yang ia ciptakan. Dan itu memalukan. Reza mulai mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Tatapannya ke arahku tidak lagi lembut. Ada rasa dikhianati di sana. Dimas tidak banyak bicara, tapi diamnya justru terasa lebih menekan. Aku bisa merasakan kekecewaan yang tidak ia ucapkan. Aku ingin waktu berhenti, atau setidaknya memberiku satu kesempatan untuk mengulang hari itu dari awal. Tapi hidup tidak pernah memberi kesempatan seperti itu. Aku akhirnya bicara. Suaraku kecil dan tidak meyakinkan. Penjelasan yang keluar terdengar kacau, meloncat-loncat dan penuh jeda. Aku tahu mereka tidak benar-benar mendengarkan. Mereka lebih sibuk menyusun potongan yang selama ini tersembunyi. Setiap kata yang keluar dari mulutku justru memperjelas satu hal. Aku tidak sedang berada di posisi yang bisa membela diri.
Belum sempat situasi mereda, suara motor berhenti di depan rumah. Suara yang sangat aku kenal. Suara yang biasanya menandakan rutinitas, keamanan, dan akhir dari hari yang melelahkan. Tapi kali ini suara itu terdengar seperti vonis. Aku menoleh ke arah pintu dengan wajah pucat. Reza dan Dimas ikut terdiam, seolah menyadari bahwa ada babak lain yang akan dimulai. Suamiku pulang lebih cepat. Langkah kakinya terdengar mendekat. Kunci berputar di pintu. Aku merasa dunia runtuh perlahan, tapi pasti. Dalam hitungan detik, semua yang selama ini aku sembunyikan dengan rapi akan terpapar tanpa ampun. Aku duduk membeku, menunggu pintu itu terbuka, dengan satu kesadaran yang akhirnya tidak bisa aku hindari lagi. Tidak ada jalan keluar bersih dari sini. Aku tidak akan pernah lupa ekspresi wajah suamiku saat melihat kami bertiga di ruang tamu. Pintu terbuka perlahan, dan dia berdiri di sana dengan jaket masih melekat di tubuhnya. Matanya menyapu ruangan, berhenti pada Reza, lalu Dimas, lalu kembali padaku. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada suara tinggi, hanya keheningan yang panjang dan menyakitkan, seperti jeda sebelum sesuatu runtuh sepenuhnya. Wajahnya datar, tapi sorot matanya berubah. Aku tahu detik itu. Ada sesuatu yang patah. Dia tidak bertanya siapa mereka pada awalnya. Dia meletakkan kunci di meja, menarik napas panjang, lalu duduk. Gerakannya pelan, terkendali, seolah tubuhnya sedang menahan beban yang terlalu berat. Aku ingin berteriak minta maaf, ingin menjelaskan semuanya dari awal, ingin mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar terjadi seperti yang mungkin ia bayangkan. Tapi mulutku terkunci. Kata-kata yang selama ini mudah keluar justru menghilang saat paling dibutuhkan. Reza berdiri lebih dulu. Wajahnya kaku, matanya tidak lagi menatapku dengan perhatian yang dulu membuatku merasa hidup. Sekarang tatapan itu penuh jarak dan kekecewaan. Dia mengangguk singkat ke arah suamiku, seolah menyadari posisinya sendiri. Dimas menyusul, lebih hening, lebih berat. Dia menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandangannya. Tidak ada tuduhan, tidak ada makian. Justru itulah yang membuat dadaku terasa makin sesak. Mereka pergi tanpa banyak kata, meninggalkan ruang tamu yang terasa lebih kosong dari sebelumnya. Aku tahu mereka mungkin sama-sama merasa dibohongi. Aku tahu mereka datang dengan asumsi yang berbeda tentang diriku. Tapi orang yang paling aku lukai, justru orang yang selama ini aku anggap aman. Orang yang tidak pernah aku curigai akan pergi. Orang yang aku yakini akan selalu ada di titik yang sama, menungguku pulang. Kesadaran itu datang terlambat, tapi menghantamku tanpa ampun. Malam itu berjalan lambat, terlalu lambat. Suamiku akhirnya bicara, suaranya rendah dan tenang, tapi setiap katanya terasa seperti pisau yang tidak perlu diayunkan keras untuk melukai. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tidak pernah sederhana. Sejak kapan? Kenapa bisa sampai sejauh ini? Apa yang sebenarnya aku cari? Aku mencoba menjawab, tapi tidak semuanya. Bukan karena ingin menyembunyikan, melainkan karena aku sendiri tidak tahu harus memulai dari mana. Ada terlalu banyak keputusan kecil yang akhirnya membentuk kesalahan besar. Dia tidak memukul, tidak membentak, tidak mengusirku keluar rumah. Justru sikapnya yang tenang itu terasa jauh lebih menyakitkan. Tidak ada luapan emosi yang bisa aku tanggapi dengan air mata atau permohonan. Yang ada hanya jarak yang tiba-tiba terbentang di antara kami, lebih jauh dari sebelumnya. Kami duduk di ruang yang sama, tapi rasanya seperti berada di dua dunia berbeda. Setiap jeda di antara kalimatnya dipenuhi oleh kekecewaan yang tidak diucapkan. Aku menjelaskan tentang rasa sepi, tentang merasa tidak didengar, tentang perhatian yang datang dari arah yang salah. Saat kata-kata itu keluar, aku menyadari betapa rapuhnya alasan-alasan itu terdengar. Semua penjelasan itu tidak menghapus fakta bahwa aku memilih untuk berbohong. Aku memilih untuk membuka pintu lain tanpa menutup pintu yang sudah kupunya. Aku memilih untuk merasa dimengerti oleh orang lain, tanpa berusaha keras membuat pasanganku mengerti. Malam semakin larut. Pembicaraan kami terhenti tanpa kesimpulan. Tidak ada keputusan besar yang diambil saat itu. Tidak ada ancaman. Tidak ada janji, hanya kelelahan yang tersisa.
Suamiku masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Aku menyusul beberapa saat kemudian, tapi kami tidur membelakangi satu sama lain. Jarak di antara tubuh kami terasa dingin dan asing. Aku menangis sendirian di kamar mandi, menutup mulut dengan tangan agar tidak terdengar. Air mengalir, bercampur dengan air mata yang tidak bisa aku tahan lagi. Bukan karena takut ditinggalkan, bukan juga karena takut hidupku berubah. Aku menangis karena sadar aku sudah kehilangan diriku sendiri. Aku tidak lagi mengenali perempuan yang menatap diri dari cermin. Perempuan itu terlihat lelah, bingung, dan penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya, aku berhenti menyalahkan keadaan. Aku berhenti menyalahkan kesibukan suamiku, kesepianku, atau perhatian orang lain yang datang di saat aku rapuh. Aku melihat semuanya dengan jujur, meski menyakitkan. Aku bukan korban dari situasi yang tidak adil. Aku adalah pelaku dari pilihanku sendiri. Setiap langkah kecil yang aku anggap sepele ternyata membawaku ke titik ini. Aku duduk di lantai kamar mandi cukup lama, membiarkan kenyataan itu meresap. Tidak ada pembelaan yang tersisa. Tidak ada cerita versi diriku yang bisa dibenarkan sepenuhnya. Yang ada hanya satu kesadaran pahit, bahwa aku telah mengkhianati percayaan orang yang seharusnya aku jaga. Dan malam itu, di tengah sunyi yang terasa berat, aku tahu hidupku tidak akan kembali ke bentuk semula. Kami tidak langsung berdamai. Tidak ada pelukan setelah tangis. Tidak ada janji manis yang tiba-tiba membuat semuanya terasa ringan. Hari-hari setelah kejadian itu justru terasa paling berat. Kami tetap tinggal di rumah yang sama, makan di meja yang sama, tapi dengan jarak yang tidak terlihat namun sangat terasa. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan cemas, bertanya-tanya apakah hari itu akan menjadi hari terakhir kami berbicara sebagai suami istri yang masih utuh. Percakapan demi percakapan terjadi, dan tidak satu pun terasa mudah. Ada pertanyaan yang diulang berkali-kali, bukan karena jawabannya belum diberikan, tapi karena hatinya belum bisa menerima. Ada jeda panjang di tengah pembicaraan, ada napas berat, ada tatapan yang sulit aku balas. Kadang suamiku diam terlalu lama, dan diam itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Aku belajar bahwa kepercayaan yang rusak tidak bisa dipaksa kembali hanya dengan penyesalan. Aku mulai jujur, sepenuhnya. Bukan jujur yang setengah-setengah, bukan jujur yang dipilih agar terdengar lebih ringan. Aku menceritakan semuanya, termasuk hal-hal yang membuatku terlihat buruk. Aku tidak lagi membela diri, aku tidak lagi bersembunyi di balik alasan kesepian atau kurangnya perhatian. Aku mengakui bahwa aku salah memilih cara, bahwa aku tahu ini salah, tapi tetap melakukannya. Setiap pengakuan terasa seperti membuka luka baru, tapi aku tahu itu satu-satunya jalan yang tersisa. Ada hari-hari di mana suamiku terlihat ingin menyerah. Tatapannya kosong, jawabannya singkat. Aku tidak memaksanya untuk segera memaafkan. Aku belajar menunggu, meski menunggu itu menyakitkan. Aku belajar bahwa penyesalan tidak memberiku hak untuk dimengerti. Aku adalah orang yang melukai, dan konsekuensinya adalah menerima proses yang panjang tanpa jaminan akhir yang bahagia. Pelan-pelan, kami mulai bicara bukan hanya tentang kejadian itu, tapi tentang semua hal yang selama ini kami pendam. Tentang kelelahan yang tidak pernah diucapkan. Tentang rasa sepi yang dianggap sepele. Tentang peran yang berubah tanpa disadari. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, kami benar-benar mendengar, meski seringkali yang kami dengar tidak menyenangkan. Aku menyadari satu hal penting. Selingkuh tidak pernah dimulai dari nafsu. Ia tumbuh dari pembiaran, dari percakapan yang ditunda karena dianggap tidak penting, dari rasa kurang yang dipendam terlalu lama, dari keberanian untuk jujur yang selalu kalah oleh ketakutan akan konflik. Aku tidak jatuh ke dalam kesalahan ini dalam satu hari. Aku melangkah pelan-pelan, sambil meyakinkan diri bahwa aku masih aman. Hari ini, aku tidak bangga dengan masa laluku. Tidak ada satupun bagian dari cerita ini yang ingin aku ulang. Tapi aku memilih menceritakannya, bukan untuk mencari simpati, melainkan sebagai pengingat, bahwa perhatian yang salah arah bisa menghancurkan banyak hal sekaligus. Bukan hanya hubungan, tapi juga cara kita memandang diri sendiri. Dan satu kebohongan kecil, jika dibiarkan, bisa menyeret kita ke kesalahan yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Aku belajar hidup dengan rasa bersalah, tanpa membiarkannya menghancurkan diri. Aku belajar bertanggung jawab,
tanpa terus mengasihani diri sendiri. Entah bagaimana akhir dari pernikahanku nanti, satu hal yang pasti, aku tidak ingin kembali menjadi perempuan yang bersembunyi di balik kebohongan rapi. Aku ingin jujur, meski jujur itu beresiko. Kalau kamu merasa kosong dalam hubungan, bicaralah. Jangan menunggu sampai rasa itu berubah menjadi jarak. Jangan mencari pelarian yang hanya memberi bahagia sesaat, tapi meninggalkan luka panjang. Tidak ada perhatian yang datang dari arah yang salah tanpa harga yang harus dibayar. Karena saat kebenaran akhirnya datang, tidak ada rumah yang cukup aman untuk menyembunyikannya. Dan saat itu, yang tersisa hanyalah pilihan untuk bertanggung jawab atau kehilangan segalanya.